Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman, tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman semua satu persatu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Aku sudah menarik energi si dia. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia saat ini? Dan ketika aku menarik energi si dia ini seperti ada pertikaian dengan orang terdekatnya. Oke, langsung aja kita baca kartu untuk yang pertama. Memang ada pertikaian yang menyebabkan dia diam 1000 bahasa, karena apapun yang dia katakan itu terlihat salah. Memang selama ini dia nurut sama orang terdekatnya, disuruh ngalor ya ngalor, disuruh ngidul ya ngidul. Tetapi saat ini seperti dia capek, dan apapun yang dia lakukan tetap saja tidak benar di mata orang terdekatnya. Memang selama ini seperti dia ini dibikin bodoh, dibikin kayak orang linglung, mata hatinya tidak bisa melihat kebaikan apapun. Perbuatan orang terdekatnya sudah melampaui batas dan dia ikut menanggung akibatnya. Terlihat di gambar kartu ini ada orang tua membungkuk, berjalan memakai tongkat. Ini bisa diartikan bahwa dia saat ini tidak bisa berjalan dengan tegap. Dirinya merasa kesakitan dan malu. Kemungkinan dia ini sudah sedikit sadar bahwa selama ini dia menjadi budak saja. Seperti apa yang aku bilang tadi, orang terdekatnya melakukan perbuatan melampaui batas. Orang terdekatnya ini seperti memakai hal-hal yang tidak wajar. Orang terdekatnya itu memakai hal-hal yang tidak wajar untuk mendapatkan dia, tetapi dengan cara kecurangan, menyakiti orang lain, memfitnah, membuli, mengadu domba, bahkan seperti menghancurkan usaha-usaha dan kerja keras orang lain hanya untuk mendapatkan si dia. Memang dia dibikin bodoh sehingga dia tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Semesta tidak akan membiarkan orang seperti itu terus-menerus melancarkan aksinya, karena semesta berpihak pada kebenaran, bukan pada kecurangan. Yang terjadi pada mereka tersandung masalah yang sangat besar, kemungkinan melibatkan pihak yang berwajib, melibatkan orang banyak dan keluarganya. Pertengkaran terjadi tidak henti-hentinya, masalah muncul bertubi-tubi, sehingga membuat kehidupan mereka tidak bisa berkembang. Kehidupan dia mandek, cuma bisa tingak-tinguk. Wah, apa tingak-tinguk? Mandek itu berhenti ya, dan hanya bisa menoleh kanan kiri saja. Memang mereka tolah-toleh kanan kiri karena mungkin dikejar-kejar hutang, atau mungkin bisa juga sembunyi dari pihak yang berwajib. Belum lagi mereka juga disalahkan oleh keluarganya dan dapat serangan-serangan dari pihak-pihak yang lain. Pihak-pihak lain yang menyerang mereka seperti teman-teman dekat mereka sendiri, teman-teman dekat mereka yang pernah mereka tariknya untuk mendukung aksi-aksi kelicikan mereka. Dia ini hanya manut saja, kayak orang gendeng teman-teman. Wah, apa gendeng? Gendeng itu kayak orang gila teman-teman. Iya, dia seperti orang gendeng yang sudah tidak mempunyai pikiran lagi. Itulah yang terjadi pada dia dan orang terdekatnya. Saat ini mereka berdua yang bertengkar karena semesta telah membangunkan dia dari mimpi. Karena memang sesuatu yang tidak wajar itu tidak akan bertahan lama. Pertengkaran di antara mereka ini seru banget teman-teman. Ibarat kamu penontonnya, kamu pasti akan bertepuk tangan. Orang terdekat dia, kemarahannya seperti mengeluarkan sungu. Wah, apa sungu? Sungu itu seperti bertanduk teman-teman, saking marahnya. Tetapi dia seperti hanya diam saja. Diamnya dia bukan diam tidak berani. Karena diamnya dia ini, kata-kata dia sudah tidak berarti lagi, tidak ada gunanya.
Memang hanya diam yang bisa dia lakukan. Dia pun tidak membela dirinya sendiri. Cepat atau lambat, mereka berdua ini akan buyar. Malah sebaliknya, mereka berdua ini akan saling bermusuhan. Dia akan pergi dari orang terdekatnya, membawa luka yang sangat menganga dan membawa aib yang sudah tidak bisa ditutupin lagi. Dia nanti akan menyembuhkan dirinya sendiri, mungkin dengan cara menyendiri, menjauh dari keramaian. Tidak ada tujuan hidup dia kecuali menjauh dari orang-orang terdekatnya. Penyesalan dia sangat luar biasa dalam. Dia berkata pada dirinya sendiri dan bertanya pada dirinya sendiri, kenapa begitu mudah dia terkecoh, terjebak, hingga menjadikan kehidupan dia terasa mati. Dalam perenungan dia pun sadar, itulah tamparan dari semesta buat dia. Dan dia seperti kayak orang yang telah bangun dari tidurnya dan melanjutkan kehidupan dia dalam kehidupan nyata. Serta dia saat ini telah bisa melihat keburukan dan telah bisa melihat kebaikan. Kebusukan-kebusukan dan kecurangan-kecurangan orang terdekatnya sudah dia lihat. Dan seperti dia menunduk, menyesal tidak ada henti, serta dia seperti dikejar-kejar rasa bersalah. Itulah yang terjadi pada dirinya. Dia akan mulai menata hidupnya lagi dan membangun landasan baru untuk melanjutkan hidup dan tentunya menjauh dari orang-orang terdekatnya. Walaupun dia tahu orang terdekatnya yang menjadikan dia bodoh ini akan terus mengejar dia, tetapi dia yakin dia akan mampu dan bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia trauma dengan kejadian atau keterpurukan yang terjadi pada hidupnya yang disebabkan oleh orang terdekatnya. Trauma yang dialaminya lah yang nantinya mampu untuk memperkuat dirinya sendiri agar tidak terkecoh lagi. Terlihat di gambar kartu ini ada seseorang yang telah memegang tongkat. Iya, ini bisa diartikan bahwa tongkat juga bisa diartikan sebuah pegangan. Dia seperti sudah mendapatkan pegangan yang kuat. Mungkin dia sudah mendapatkan bimbingan dari orang yang selama ini dia tuakan. Bisa juga dia dapat nasihat yang bisa membuka pintu mata hatinya. Sehingga dia meskipun mengalami trauma dan kekecewaan serta aib yang luar biasa, dia masih mempunyai sedikit harapan. Iya, harapan untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri dan memperkuat imannya agar dia tidak tergoda lagi oleh setan. Apakah dia menganggap orang terdekatnya itu setan? Iya, dia telah menganggap orang terdekatnya itu setan yang menyerupai manusia. Karena balik lagi, semesta sudah menyadarkan dia. Karena pada awalnya dia melihat setan itu bagaikan bidadari atau pangeran yang selalu dia puja-pujanya. Dan ternyata bidadari sebenarnya atau pangeran sebenarnya adalah orang yang selama ini dia anggap remeh. Orang yang selama ini dia sakiti, dia tinggalkan. Itulah bidadari atau pangeran sebenarnya. Itulah yang terjadi pada dia. Meskipun dia saat ini diliputi dengan kebingungan, tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa kebahagiaannya nanti akan bisa dia dapatkan kembali. Kartu ini menegaskan bahwa memang benar dia sudah mendapatkan pencerahan. Sehingga yang dia lakukan saat ini hanya diam. Dia sudah tahu semakin dia banyak mengeluarkan kata, permasalahannya tidak akan berhenti-berhenti. Dan ada sesuatu yang saat ini dia amati, entah dalam segi apa. Dia sangat mengamati dengan teliti sesuatu tersebut. Kayaknya dia diam-diam mencari informasi dan sampai meminta bantuan orang lain juga. Sesuatu yang dia amati atau dia teliti ini sesuatu yang baru, yang nantinya dia akan menuju sesuatu tersebut jika dia sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam hidupnya. Jika ini dalam segi pekerjaan, kemungkinan dia diam-diam mencari pekerjaan yang lain karena pekerjaan yang sebelumnya akan dia tinggalkan. Atau bisa juga mencari-cari informasi pindah lokasi karena dia mempunyai niat untuk menjauhi orang-orang terdekatnya. Atau bisa juga jika dalam segi yang lain dia sedang mengamati seseorang, mencari-cari informasi tentang seseorang karena seseorang tersebutlah yang nantinya akan dia tuju.
Sebab dia sudah tahu harapan dan kebahagiaan hidupnya nanti berada pada seseorang tersebut. Dan sekali lagi, itulah yang terjadi pada dirinya saat ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.